Good morning, my dear children. Happy Saturday. How are you this morning? I hope the children are always healthy and don't forget to keep yourself clean to avoid the corona disease. With me, Mrs. Ina. Nice to meet you again. Before we start our lesson, let's pray together. Your friend Ray Fernandez will pray for us. My teacher and my friends, let's pray together. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for your blessing. We want to study English. Please guide us. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Ray. My children, please don't forget, fill your attendance in the Google form. If you are ready now, let's start. Anak-anak, Ibu berharap kamu tidak lupa akan caution and warning yang sudah kamu pelajari di kelas 7. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang caution and warning. Tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan ini, anak-anak dapat 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait peringatan. Yang kedua, merespon ungkapan memberi dan meminta informasi terkait peringatan. Yang ketiga, dapat menulis teks lisan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait peringatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan teks. Dalam materi ini ada 2 penilaian. Yang pertama, Ibu mengambil nilai sikap dan juga keterampilan. Okay, let's see the pictures of caution. Marilah kita sama-sama melihat. Gambar yang pertama ini Ibu berikan adalah gambar caution. Ya, gambar pertama, caution, wet floor. Artinya peringatan lantainya basah. And the second, do not swallow. Jangan ditelan. Third, perhatikan ada gambar anak-anaknya. Caution, children playing. Yang berarti hati-hati, banyak anak bermain. Fourth, caution, hot liquids. Yang berarti mengandung cairan yang panas. Next, caution, watch your step. Artinya, perhatikan langkahmu. And the next, hot surface, do not touch. Yang ada gambar tangan ini ya, itu artinya permukaan itu panas, jangan disentuh. Next, let's see these pictures of warning. Berikut ini nih Ibu berikan gambar-gambar warning. Gloves and masks should be worn when working in this area. Yang berarti peringatan. Sarung tangan dan masker harus dipakai ketika bekerja di area ini. The second, yang kedua, warning, do not enter authorized personnel only. Yang berarti dilarang masuk hanya untuk personil yang diizinkan saja. The next,
Warning, high voltage. Peringatan, tegangan tinggi. And the next, warning, non-potable water. Do not drink. Do not use for drinking, washing, or cooking. Yang berarti air yang tidak dapat diminum. Jangan diminum. Tidak untuk diminum, mencuci, ataupun memasak. Next, lihat ada tanda seru yang berbunyi warning, very hot water. Yang berarti air yang sangat panas. And the next, warning, do not watch welding in progress. Artinya, jangan melihat ke sini, pengelasan sedang berlangsung. Next, warning, eye protection required in this area. Yang berarti peringatan, pelindung mata diwajibkan di area ini. And the next, ini ada gambar api ya, highly inflammable, yang berarti benda ini bisa begitu mudah untuk terbakar. Nah, anak-anak, gambar-gambar yang tadi sudah kamu lihat itu sebenarnya terdapat di sekitar kita ya. Ada yang di toko, di kantor, ya, di bank-bank. Saat kamu pergi, pasti kamu akan melihat-lihat, dapat menemukan gambar ini. Itu sudah yang dinamakan caution atau warning. Mari kita lihat lagi example in sentence. Caution sentence. Ya, jadi kita lihat lagi ada contoh dalam kalimat. Ya, selain dalam gambar ada juga dalam kalimat. Contohnya the first, no photography. Artinya dilarang mengambil foto. Kalau dalam bentuk gambar itu dia ada gambar gambar kamera baru disilang. Next, keep in the cool place. Artinya simpan di tempat yang sejuk. Third, no smoking. Jangan merokok. Ini paling banyak kamu ketemu ya. Ya, bisa rokoknya mereka gambar rokok, baru rokoknya disilang. Itu sudah kalau dikalimatkan no smoking artinya ya. Fourth, no eating in the class. Jangan makan di kelas. And the last, no copying your friend's work. Jangan menyontek pekerjaan temanmu. Next, warning sentence. First, yang pertama, do not place in the direct sunlight. Jangan diletakkan di paparan sinar matahari langsung. Itu kamu biasanya itu kalau orang yang punya kios, dia lihat sudah saat itu ada barang masuk, ada dos-dos itu. Nah, ini ada warningnya seperti ini ya. Dituliskan di labelnya itu seperti ini. Second, laser radiation. Do not stare in beam. Yang berarti radiasi laser. Jangan menatap langsung ke arah sinar. Third, venomous snakes observed in this area. Yang berarti ular berbisa terpantau atau terlihat di daerah ini. Fourth, ultraviolet light hazard. Bahaya sinar ultraviolet. And the last, park at your own risk. Yang berarti parkir dengan risiko ditanggung sendiri. Oke, setelah melihat contoh-contoh baik dalam bentuk gambar maupun tulisan dan penjelasan yang sudah Ibu berikan,
Maka baiklah kita simpulkan bahwa definisi daripada caution itu sendiri, ya. Mari kita lihat bersama. Caution is a text which tells people about potential damage or dangers, so they should be alert and careful. Yang berarti caution itu adalah teks yang memberitahu orang-orang tentang potensi kerusakan atau bahaya. Jadi mereka harus waspada dan berhati-hati. Caution lazimnya berisi anjuran, ajakan, dan larangan atau peringatan. Caution dapat berupa frasa atau gabungan kata, ataupun klausa, kalimat imperatif, atau gambar, tanda, or sign. Nah, warning. Warning ini adalah larangan agar seseorang tidak melakukan hal tersebut karena dianggap sangat berbahaya. Jadi warning hampir sama seperti caution, tapi tingkat bahayanya lebih tinggi daripada caution. And caution dan warning ini biasanya diletakkan di tempat-tempat tertentu yang strategis dan menarik perhatian pembaca. Nah, adapun fungsi sosial dari caution, yakni memberi peringatan agar orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang berikutnya, untuk memberikan pemberitahuan terhadap sesuatu. Sedangkan fungsi sosial pada warning, yang pertama untuk memberi peringatan bahwa itu berbahaya. Yang kedua untuk memberi arahan melalui peringatan. Sedangkan unsur kebahasaan dari teks caution dan warning biasanya berbentuk. Yang pertama ada gambar, tanda, ataupun rambu-rambu. Seperti kamu lihat di depan itu ada rambu lalu lintas, ya. Yang berikut kata atau frasa. Yang berikutnya kalimat pertanyaan positif maupun negatif. Dan kalimat imperatif positif atau negatif. Struktur teks untuk caution dan warning ini itu terdiri dari yang pertama attention getter, yaitu ungkapan atau kalimat yang bertujuan untuk menarik pembaca. Biasanya menggunakan kata caution atau warning. Berikutnya information, yaitu informasi yang disampaikan. Adapun kalimat larangan, itu patternnya noun verb plus verb in. Kata kerja ya ditambah in. Function in English. First, to give instruction or to instruct people. Yang berarti untuk memberi petunjuk. Second, to give direction. Untuk memberi alasan. Third, to ask people to bla bla bla. Untuk meminta seseorang supaya. Next, to advise or to suggest or to recommend people to bla bla bla. Untuk menganjurkan orang supaya. Next, to remind people to bla bla bla. Untuk mengingatkan seseorang supaya. Next, to warn or to give warning. Yang berarti untuk memberi peringatan. And the last, to ban, to forbid, to prohibit people to bla bla bla. Yang berarti untuk melarang orang untuk, ya. Anak-anak, itulah materi kita hari ini.
Dan Ibu memberikan tugas, please write down one picture of caution and one warning in ledger paper. Dan give notes. Jadi anak-anak tolong kamu gambarkan satu caution dan satu warning di kertas. Ya, ukurannya F4. Ini Ibu berikan contohnya ya. Kita gambar. Warning, venomous snakes observed in this area. Jadi ini ada gambar ular, terus ada kata-kata yang tertera yang berarti ini catatannya di bawah. Ular berbisa terpantau atau terlihat di daerah ini. Oke? Please send your task through WhatsApp. The next material is discussion of questions. Pembahasan soal-soal. And the last, to close our meeting today, your friend Roy Fernandez will lead us in this closing prayer. Thank you. My teacher and my friends, let's pray together. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for your blessing. We have finished our study English. Please guide us. Thank you, God. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.